Oke teman-teman, kita akan lanjut ya untuk di session 2 dari Computational Physics bersama aku lagi Nathanael Johan Gautama. Nah, di sini kita hari ini akan belajar tentang resistive circuit ya. Resistive circuit itu terdiri dari dua. Jadi pertama ada series sama paralel. Itu kalau bahasa Indonesia ya kayak rangkaian seri sama paralel ya. Nah, oke, kita coba aja nih teman-teman. Di sini eh, aku udah buat dua nih ya, dua folder. Nah, di sini kalian activate dulu aja kayak kemarin ya. Nah, ini mungkin aku coba mau ulangin nih. Anaconda. Nah, di sini kita masuk aja. Nah, misalkan di sini aku lupa nih caranya kayak misalkan kemarin environment-nya namanya apa gitu. Nah, ya udah. Conda minus minus info minus minus and gitu ya. Nah, kita enter aja. Aku copy si responsi Himdi ini. Nih ya. Nah, di sini aku langsung aja Conda activate atau activate aja boleh sih. Sebenarnya kan kalian udah jadi Anaconda promnya. Activate, aku kasih respons inti, aku enter. Nah, dia akan activate ya untuk eh, respons apa untuk environment-nya. Nah, di sini aku masuk aja langsung ke manage.py sekarang ya. Langsung copy aja, pencet cd tembak tembak directory. Terus habis itu di sini langsung aja python manage.py run server. Nah, di sini harusnya langsung aja nih, langsung ketemu kalau kalian kemarin berhasil menginstal Anaconda-nya gitu ya. Oke, kita masuk aja langsung ke sini. Nah, masuk aja langsung ke parameternya. Nah, ke Anaconda Python Power Electronic-nya. Nah, di sini aku kasih aja simulation misalkan resistive atau misalkan series circuit. Kasih aja. Terus di sini directory circuit file-nya aku kirim aja langsung ke sini ya. Aku masukin yang series, copy ke sini. Nah, harusnya udah langsung ya. Oke, sekarang kita tinggal buat dulu circuit file-nya. Nah, tapi mungkin kita refreshing dulu ya tentang apa itu rangkaian seri ya. Nah, jadi rangkaian seri itu basically kita punya satu voltage source di sini. Nah, rangkaian seri itu ada di mana semua resistornya itu terhubung secara seri ya. Jadi tidak terpisah gitu. Jadi dia masih dalam satu loop gitu ya. Nah, di sini berarti ada nih beberapa beberapa kondisinya. Jadi mungkin aku tulisin aja di sini. Nah, untuk seri circuit berarti I di semua resistor sama. Lalu V dari semua resistor kalau dijumlah sama dengan V resistor V. Nah, kalau V dari semua resistor jumlah maka akan menjadi V voltage source ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini adalah kayak patokannya gitu ya. Jadi kalau kalian ingat ini kayak I1 sama dengan I2 sama dengan I3 ya. Kalau yang V ini berarti kalau nggak kalau kalian mau hitung di spesifik berarti harusnya tinggal ini ya. Kalian ada pembagian nanti ya. Nah, di sini juga harusnya kan ada hambatan ekuivalennya. R ekuivalen sama dengan R1 ditambah R2 tambah R3 gitu ya. Nah, ini harusnya untuk basicnya gitu ya, untuk teorinya. Ini harusnya kalian udah belajar dulu di SMA ya. Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut ke Excel-nya. Nah, di sini aku udah punya Excel. Kita bikin aja kayak kemarin. Wire, 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 wire. Nah, di sini mungkin aku agak banyakan ya. Mungkin tunggu 1, 2, 3. Mungkin biar biar spaced out gitu ya. Aku mau bikin dua sirkuit aja sih, atau dua resistor gitu ya. Mungkin di sini aku copy beberapa lagi. Wire, wire, wire. Nah, mungkin agak banyak kan ya. Terus habis itu wire-nya aku bawain. Mungkin sorry nggak sependek ini juga. Mungkin aku kasih aja ke bawah lagi. Oke. Nah, terus mungkin di ke bawah aku juga akan kasih beberapa. Misalkan wire, wire. Atau kalian boleh copy paste aja boleh juga sih. Ini aku copy mungkin ya. Copy aja beberapa. Aku tempel di bawah sini. Ceder. Nah, harusnya udah. Yang di sini juga aku akan copy. Nah, di sini mungkin aku mau simulasiin beberapa. Mungkin pertama di sini ada ammeternya, AM1 gitu ya. Nah, di sini juga ada beberapa ya harusnya ya. Di sini misalkan aku kasih aja resistor, resistor, misalkan aku kasih R1,
Sama di sini aku kasih ammeternya. Jadi kita mau ngukur juga ammeter per resistornya atau arus per resistor. AM2 misalkan, di sini aku kasih AM2. Terus harusnya di sini mungkin aku kasih satu space lagi ya biar 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 cukup nih. Sebentar ya. Aku copyin, aku tempel sini, ini aku hapus aja. Nah, di sini aku kasih juga untuk resistor R2 sama ammeter AM2 ya. AM2. Ini aku ganti dulu typo. Nah, oke, harusnya seperti ini. Nah, sekarang kita mau juga ngukur voltase per resistornya. Di sini aku kasih aja wire. Aku kasih aja voltmeter volt 1, volt 2 gitu ya. Karena volt 1 nanti kita akan ada di baterai. Kasih wire lagi biar paralel. Ini juga akan aku copy ke yang resistor R2-nya gitu ya. Nah, mungkin ini kayaknya kurang satu tempat lagi deh. Mungkin aku pindahin dulu ya. Sebentar, biar rapi aja teman-teman. Kasih sini. Nah, harusnya seperti ini ya. Terus aku copy ini, aku copy ke sini. Nah, harusnya dia sekarang ada masing-masing resistor di sini ada, ini aku kasih aja volt 3 mungkin. Jadi sekarang masing-masing resistor ada ammeter sama voltmeternya gitu ya. Jadi buat ngukur aja tegangan sama kuat arusnya itu seberapa besar gitu ya. Nah, sekarang di sini aku juga kasih voltage source. Nah, voltage source misalkan aku kasih baterai. Aku kasih baterai. Nah, di sini juga aku kasih hambatan dalam baterainya, misalkan resistor R baterai. Aku kasih di sini juga aku kasih wire beberapa untuk mensimulasikan baterainya itu kira-kira beda tegangannya itu berapa gitu ya. Ini aku gedein aja. Jadi hambatan apa kayak voltase totalnya dalam baterainya itu seperti seberapa besar gitu ya. Atau dalam rangkaian seberapa besar totalnya. Ini aku save aja, mungkin sebentar. Nah, kalau udah kalian save dalam bentuk SLXS, nah di sini aku save a copy aja seperti biasa kemarin. Aku kasih di this PC, aku kasih di ini harusnya direktori aku ya, atau direktor kalian masing-masing. Aku pilih aja resistive series. Nah, di sini aku kasih aja series circuit. Di sini aku kasih comma delimited CSV, save. Nah, harusnya sudah. Sekarang kita harusnya udah bikin CSV-nya seperti ini ya. Nah, sekarang kita masuk aja ke Python Power Electronic-nya. Sini aku masuk aja ke Python Power Electronic, add circuit file, masukin yang tadi, yang seri berarti ya. Kita masukin aja save circuit file, aku proses. Nah, ini ada error beberapa ya. Kita baca ya sambil nunggu nih. Duplicate label found component for ammeter 1E in sheet CSV and in sheet CSV 1J sama 1E gitu ya. 1E sama 1J gitu. Kita cek dulu aja. Nah, kita cek aja. Mungkin ada sedikit yang salah gitu ya. Nggak apa-apa. Kita cek aja. Kita sambil troubleshootingnya. 1E sama 1J. Oh, ini sama-sama AM2 masihan ya. Jadi namanya itu harus unik. Sini aku kasih aja AM3 misalkan. Save aja. Nah, kita upload ulang ya. Kita masukin aja ke sini. Aku remove. Choose file lagi. Masukin seri circuitnya. Tadi make sure udah ke save. Save circuit proses harusnya tidak ada detectable error gitu ya. Back to main page, edit circuit parameter, view component, export parameter. Nah, di sini harusnya sudah kebikin paramnya. Oke, di sini udah lumayan banyak ya. Nah, ini jangan bingung, jangan panik ya. Kita langsung aja atur ya. Di sini aku gedein semua dulu biar kelihatan. Nah, misalkan untuk R1 sama R2 aku kasih aja beban yang sama, misalkan 2 ohm sama masing-masing gitu ya. Jadi harusnya hambatan totalnya itu 4 gitu ya. 4 terus nanti kita tinggal hitungin. Nah, hambatan baterainya aku kasih sekecil mungkin biar tidak mempengaruhi penghitungan. Misalkan 0,0001 gitu ya. Terus ammeter. Nah, kita ammeternya ini perlu lihat CSV-nya ya. Kita buka lagi tadi CSV-nya, jangan lupa. Ini aku buka lagi ya.
Nah, di sini udah kelihatan. Sekarang AM1 dulu. AM1 berarti searah jarum jam ke arah 3A. Kasih aja 3A, AM1 ya. AM1 3A udah bener. AM2. AM2 searah jarum jam ke 1F gitu ya. 1F. Nah, ini salah ya. Kasihan ya. Di sini kita ganti aja ke 1F. Dan ammeternya ada di sini. Dia searah jarum jam berarti ke 1K. Oke, harusnya seperti itu. Untuk voltmeter. Voltmeter kita ganti jadi 1000 tetap ya. Ini angka tetap aja. Nah, di sini voltmeter. Oh iya, di sini tadi aku belum bikin untuk voltmeternya di sini ya. Aku lupa tadi. Mungkin aku upload ulang sebentar ya. Aku volt 1. Nah, di sini aku upload ulang aja. Mungkin ya, sebentar. Oke, kita balik dulu nih. Balik dulu ke sini. Kita add circuit file lagi, remove circuit, tambahin untuk series circuitnya, save. Nah, proses harusnya nggak ada error. Lanjut, kita edit circuit parameter lagi, view komponen, export parameter lagi. Harusnya tadi keulang ya. Sebentar. Oke, ini aku tutup dulu aja untuk parameternya. Don't save dulu aja. Nah, kita bikin ulang lagi parameternya. Sebentar kita buka. Nah, harusnya seperti ini ya. Kita ulang tadi. Ini 2 100. Nah, ini volt. Oh ya, ini mungkin belum ketambah ya. Atau kita tambahin sendiri, nggak apa-apa nih, sama aja. Aku kasih aja voltmeter. Atau kalian juga bisa, kalau misalkan kalian udah seperti ini, kalian copy aja atasnya ini ke sini. Kalian ganti aja tentang posisinya. Volt 1 namanya. Posisinya dia di sini adalah di 9F gitu ya. Kita ganti aja 9F. Nah, rated voltage-nya 1000. Bener ya? Seperti biasa. Oke. Oke, ini sudah aman. Resistor baterainya. Tadi ini 0,00001 ya. Terus positive polarity-nya tadi ini kayaknya agak ke shifted lagi. Aku ganti aja ke 1F ya. 1F aja. Terus ini tadi untuk AM3-nya itu berarti ke 1K. Dan AM1-nya ke 3A ya. Sudah aman harusnya. Ini tadi aku copy aja ke bawah ya. Soalnya sama aja 1000 semua. Terus untuk volt 1 berarti arusnya seperti ini, berarti ke bawah kan? Nah, berarti dia melawan arus ke 9E. Ini 9, aku tulis aja ke 9E atau 9E itu ya, 9E. Nah, oke, untuk voltmeter 2 kan di sini ya harusnya. Nah, dia masuk ke sini arusnya pecah ya, berarti ke arah sana dia ke berlawanan dengan arusnya, berarti ke 3C. Kita lanjut, 3C, udah aman. Satu lagi kita masuk arus ke arah sini, berarti dia berlawanannya ke 3H. Harusnya sudah aman. Nah, untuk baterainya mungkin kita kasih aja kayak let's say 12 volt gitu deh. 12 volt aja dengan frekuensi yang sama, phase degree yang sama, DC offset masih sama. Positif polarity-nya berarti kita ini ya, kita masih searah jarum jam berarti ke 7F. Dia ini ke 7F sudah aman. Nah, kita save aja. Kita import langsung ke sini. Kita import langsung ke sini, kita upload. Nah, harusnya dia sudah terganti semua ya untuk semuanya, termasuk port satunya. Oke, kita back to circuit, back to main page, view output. Kita run. Oh, sebentar. Ini branch with ammeter 1 does not have a resistor. Nah, ini adalah yang terjadi ketika dia ini seperti ini ya. Nah, solusinya gimana teman-teman? Nah, di sini gampang aja. Kita ganti aja. Di sini wire-nya kita pindahin. Nah, sebentar. Nah, di sini tinggal ammeternya yang AM1 aku pindah aja ke sini gitu ya. Ini adalah tips and trick yang mudah ya. Jadi biar ammeternya itu ke connect ke baterai gitu ya. Oke, kita lanjut. Kita lanjut berarti sudah seperti ini. Kita re-upload dulu sebentar aja ya. Aku ubah sebentar untuk sirkuitnya. Back to main page, add circuit file, remove circuit. Aku ulangi masuk seri circuitnya. Save circuit file, terus aku proses harusnya tidak ada error. Nah, di sini kalau kalian juga mau, ini ganti aja untuk ini ya, untuk parameternya.
Nah, parameternya sekarang untuk AM1 itu harusnya ada di sel 7E gitu ya. Jadi kita ganti aja ini yang sel pertamanya di 4A ya. Kita ganti ke 7E. Positif polarity-nya berarti ke arah searah jarum jam ke 7D gitu ya. Kasih aja 7D. 7D. Nah, harusnya kalian save aja dan harusnya kita udah good to go. Jadi kita langsung edit circuit parameter, tambahin filenya, tambahin param, aku upload. Harusnya tidak ada error. Ini yang keganti gitu ya. AM1-nya yang keganti ya. Oke, kita lanjut ke back to circuit list, back to main page, view output, run. Nah, harusnya sudah bisa run gitu ya. Nah, sekarang kita mau plotting beberapa hal mungkin. Nah, sekarang misalkan pertama aku mau cari dulu misalkan totalnya. Nah, total ini buat apa? Total ini berarti aku mau cari V sama I total. Misalkan V total sama I total itu diukur oleh AM1 sama V volt 1 berarti ya. AM1 aku kasih arus total, aku save waveform, sama untuk voltase total berarti tegangan total itu dia diukur oleh volt 1 gitu ya. Aku save dan gitu ya. Nah, ini untuk yang pertama. Kedua, aku mau bikin juga untuk tegangan resistor. Tambahin aja. Nah, kita tambahin aja untuk ini misalkan aku kasih aja VR1 gitu. Aku tambahin volt 2 gitu ya. Save waveform sama VR2. Tambahin jadi volt 3. Save waveform dan satu lagi berarti aku kasih untuk arus resistor. Di sini aku start plotting aja, tambahin misalkan IR1 berarti dia ammeter 2, IR2 ammeter 3. Save waveform. Aku dan aja. Nah, di sini dia ada macam-macam ya. Nah, kita sekarang tembak aja semuanya di 0 sampai 0,5 gitu deh, biar kecil ya. 0 sampai 0,5. Ini juga 0 sampai 0,5. Sini aku plot satu-satu. Udah ke plot satu. Nah, ini oh ya satu-satu aja deh. 0 sampai 0,5. Plotting. Tunggu dulu. Nah, satu lagi 0 sampai 0,5. Plotting lagi. Oke, harusnya semuanya tiga-tiganya sudah ke plot ya. Nah, kita cari dulu satu-satu. Nah, kita cari dulu arus totalnya. Tadi harusnya di 12 volt ya. Dan arusnya ternyata ini dapatnya harusnya di sekitar kalau tadi 12 volt arus totalnya berarti di harusnya sekitar 3 volt ini ya, tengah-tengah ya, antara 0 sama 5 gitu ya. 3 volt 3 ampere sorry, arusnya di 3 ampere ya. Karena dia kan 12, tadi aku bilang bahwa R ekivalennya dia kalau 2 sama 2 berarti kan ditambah jadi 4 gitu. Nah, kalau jadi 4 berarti 12 dibagi 4 dapatnya 3 gitu ya. Terus selanjutnya untuk tegangan resistor, kita lihat ya. Nah, tegangan resistor seperti yang kalian bisa lihat di sini itu dia sama ya antara VR1 sama VR2, membuktikan bahwa dia itu dibagi dua karena sama-sama 2 ohm gitu ya, sama-sama 2 ohm. Jadi kalau ditambah, ini kan dia sama-sama 6 ya. Kalau ditambah 6 ditambah 6 jadinya 12 volt gitu ya. Jadi terbukti tadi pembuktian kita. Nah, untuk IR-nya juga sama ya. IR-nya juga sama karena dia arusnya juga sama. Di sini dia terbagi rata. Jadi kalau yang voltase dia terbagi dua gitu ya karena ohmnya sama atau resistornya besarnya sama. Kalau yang I atau arus dia itu sama karena dia juga menyamai arus total rangkaiannya yaitu 3 ampere gitu ya. 3 ampere di sini. Seperti yang kita bisa lihat. Oke, itu untuk seri sirkuit. Selanjutnya kita akan lanjut langsung ke paralel sirkuit ya teman-teman ya. Jadi di sini aku close aja semuanya. Kita bikin Excel baru. Nah, di sini kita mau bikin yang namanya parallel circuit. Oke. Nah, oke. Jadi rangkaian paralel gitu ya, rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel itu seperti apa? Rangkaian yang dimana dia itu ada satu loop utama, terus dia itu kayak terbagi gitu ya resistornya. Jadi di beberapa rangkaian gitu ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat nih, jadi I-nya itu sekarang yang terpisah jadi tiga gitu ya. Kalau misalkan R-nya 3, berarti I-nya terpisah jadi 3. Terus untuk voltasenya, jadi aku tulis aja sekalian di sini. Jadi voltasenya
di semua resistor sekarang yang sama gitu ya. Terus untuk I dari semua resistor jika dijumlah sama dengan I total gitu ya. Sama satu lagi, cara nyari L ekuivalennya itu adalah 1/R ekuivalen sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 dan seterusnya. Kalau misalkan ada R4 ditambah di belakangnya lagi. Nah, oke. Jadi dengan konsep tersebut kita tinggal buat aja sirkuit paralelnya ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita udah buat Excel. Nah, aku kasih aja wire beberapa ya. Wire, 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 wire. Di sini sama kita akan ukur ya untuk uh, kayak kuat arusnya sama kita juga akan ukur mengenai uh, voltasenya gitu ya untuk per resistor. Kasih aja beberapa wire mungkin. Mungkin aku wire salah typo ya. Jangan typo ya teman-teman ya. Kalau typo nanti dia error. Nah, di sini aku kasih aja mungkin untuk resistornya. Nah, misalkan aku kasih R1 gitu, R1. Terus aku di sini kasih aja ammeter AM1 gitu misalkan. Kasih wire beberapa. Nah, di sini udah ya. Terus habis itu aku copy aja yang ini, copy ke sini gitu. Atau mungkin aku copy ke sini aja, agak agak jauhan dikit. Buat apa? Biar paralelnya nanti gampang. Oke. Oke, anywho kita lanjut. Di sini ada ammeter sekarang resistornya kita ganti R2 dan ammeternya kita ganti AM2 gitu ya. Nah, ini aku save dulu aja sekali ya, sekalian. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita udah ada dua resistor. Sini kita akan juga bikin untuk uh, baterainya gitu ya. Kasih aja di sini wire aja dulu. Jadi ini yang dinamakan rangkaian paralel. Jadi kayak dia itu tercabang ya. Jadi dari arusnya dari sini kan. Nah, dia itu kebagi dua. Jadi ke lurus ada, ke bawah juga ada gitu ya. Nah, itu kita lanjut voltage source-nya. Aku kasih aja baterai. Terus di sini aku kasih R resistor. Resistornya aku kasih R baterai. Dan di sini aku kasih ammeter ya. Mungkin di sini aja deh ammeter. Aku kasih aja di bawah sini. Ammeter. Ammeter. Kasih aja am total. Gitu. Nah, sama aja sih sebenarnya penamaan aja itu ya. Oke, kita kasih wire aja beberapa untuk membentuk rangkaian paralel untuk si voltage source-nya untuk menaruh voltmeter ya. Wire. Nah, sini aku kasih aja untuk voltmeternya. Voltmeter kasih aja V total. Sini udah. Nih aku garisnya wire-nya aku kasih aja ke sini ya, biar mirip aja, biar langsung cepat. Nah, ini juga aku akan copy ke dua hal di satu sini, satu di sini gitu ya. Voltmeternya tinggal kita ganti aja. Aku kasih aja volt 1 sama volt 2 gitu ya. Oke, kita udah bikin resistor rangkaian paralelnya, teman-teman. Jadi yang mungkin aku besar ini, teman-teman. Oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Oke, harusnya sudah terlihat ya. Bentuknya seperti apa kira-kira ya. Oke, kita lanjut aja ke masukin untuk rangkaian paralelnya. Kita coba langsung di PPE-nya. Jadi ini tadi udah di save ya. Ini aku back aja. Nah, sekarang kita mungkin create simulation baru. Sini aku kasih aja nama parallel circuit. Terus di sini aku copy aja untuk direktorinya si paralel. Nah, kita back to main page aja, add circuit file. Nah, di sini kayaknya tadi belum ke save ke CSV ya, teman-teman. Aku save dulu untuk ke CSV-nya, save a copy. Terus aku tadi cari directory. Nah, cari direktorinya ke sini sebentar. Documents responsive.
ini ke resistif gitu ya, ke paralel gitu ya. Di sini aku save aja untuk paralel circuit. Di sini aku kasih yang CSV, delimited, save, got it. Nah, harusnya udah selesai. Oke. Nah, kita tinggal import aja, masukin aja untuk ke paralel circuitnya. Sorry, ke klik tadi ya, sebentar. Untuk paralel tadi aku ulangin. Add circuit file, choose yang paralel circuit, save circuit file, proses. Nah, proses ini harusnya nih, sebentar. Ini ada error nih, komponen di 6A, si parallel circuit CSV does not exist. Kita lihat nih, 6A. Ada apa dengan A? 6A. Oh, tadi ini typo ya. Nah, ini juga salah satu yang kesalahannya. Jadi voltage source baterai gitu. Jadi kalian tinggal lihat aja nih, kayak errornya di mana gitu ya. Sebentar ya. Oke. Kita choose lagi. Tadi kita udah save. Open lagi, save circuit file, proses. Nah, harusnya tidak ada detectable error sekarang. Oke, kita tinggal masuk ke circuit parameter, view komponen, export parameter. Oke, kita tinggal ganti-ganti aja ya, teman-teman ya. Oke, di sini harusnya kita tinggal ganti-ganti aja. Aku gedein dulu mungkin ya. Oke. Nah, di sini ada macam-macam ya. Nah, sekarang kita urusin tentang ammeter dulu gitu ya. Ammeter di sini kita lihat ada di 4A gitu ya. Yang ada di 4A itu berarti positive polarity-nya ke atas karena searah jarum jam, berarti ke 3A. Udah aman. AM1 karena dia positive polarity-nya searah jarum jam, berarti dia ke sana. Kan arusnya ke sana, searah arus ya, berarti ke 7E. Ini kita ganti dulu aja ke 7E. Terus untuk AM2 gitu ya. AM2 ini kita geser ke sini. AM2 itu juga searah jarum jam dan arus, berarti ke 7I gitu ya. Ini ganti aja ke 7I. 7I gitu ya. Nah, oke, sekarang kita urusin tentang resistornya. Nah, untuk resistor baterai seperti biasa kita kasih angka yang kecil aja biar tidak mempengaruhi penghitungan. Nah, sekarang untuk resistor mungkin aku kasih aja, let's say untuk yang resistor R1 sama saya aku kasih 2, resistor R2 juga aku kasih 2, harusnya dengan penghitungan ya. 1/R ekuivalen sama dengan 1/2 ditambah 1/2, jadi 1 ya. 1/2 tambah 1/2 itu 1. Terus nanti aku balik ya. Jadi R ekuivalennya harusnya jadi 1 ya. Nah, oke, kita lanjut. Sekarang kita ke voltmeter, volt totalnya ganti aja ke 1000. Ini aku copy aja ya, kalau biar cepet gitu ya, biar kalian nggak ngedit sesuatu gitu. Nah, kita lanjut aja ke voltmeter V total. Voltmeter V total di sini harusnya dia masuk ke arah sini, ke kanan, ke bawah ya. Berarti arusnya ke arah bawah, berlawanan dengan arus ke 4C. Volt 1 masuknya ke sini ya, sama ya. Dia mencar ke bawah, terus dia harusnya kembali ke bawah, harusnya ke 4G, aman. Volt 2 harusnya masuk ke arah sini, arus ke kanan, ke bawah. Berarti berlawanan arus ke atas 4K. Aman. Oke. Untuk baterai itu sekarang kita mungkin kasih aja di 10 volt gitu mungkin, let's say. Atau kita kasih 12 volt aja deh. Kayak tadi, nggak apa-apa, sama aja ya. Frekuensi nggak usah diubah dulu. Ini kalau misalkan kalian ada soalnya, nah ini kalian baru ubah ya, sesuai frekuensi dari soalnya. Phase degree nggak apa-apa, aman. Positive polarity-nya kita ganti ke 5A karena dia searah arus ya. 5A udah aman ya. Oke, kita lanjut. Ini harusnya parameternya sudah aman. Kita langsung choose file aja ke circuit parallel, upload file. Terus harusnya sudah keganti, back to main page, view output, run. Oke, harusnya langsung running ya. Nah, sekarang kita tambahin aja seperti tadi. Misalkan total. Total itu aku start plotnya. Nah, kasih dulu aja di sini AM total untuk arus total, I total, sama V total. Kasih voltmeter total. Nah, harusnya udah semua ya. Kita done. Lagi, sekarang kita ganti aja arus resistor. Boleh ini terserah namanya ya. Save aja.
Aku kasih arusnya M1 berarti I1, IR1 save, sama di IR2 save. Terus aku klik dan satu lagi tegangan resistor. Aku start plot. Nah, di sini aku kasih aja VR1, aku kasih volt 1, VR2, aku kasih voltmeter 2, save waveform, dan ya. Nah, harusnya seperti ini ya teman-teman ya. Oke, aku kasih aja semuanya di patokan 0,3 ya. Biar sekarang agak beda dikit ya. Kita biar tahu zoomnya di mana. 0 sama 0,3 plot, dan ada di tegangan resistor 0 sampai 0,3 juga plot. Nah, harusnya seperti itu untuk plottingnya. Sekarang kita ada di total dulu, kita cek dulu. Nah, totalnya ternyata volt total sama I total sama ya. Karena tadi kan V sama dengan I kali R. Karena voltnya itu berarti 10 ya. 12 tadi ya, 12. Terus tadi R equivalent yang kita hitung ternyata 1 gitu ya. Nah, jadi I totalnya itu berarti berapapun, berarti kan I sama dengan V per R. Berarti 12 dibagi 1. Berarti 12 ampere juga gitu ya. Terus untuk tegangan resistornya, kita bisa lihat di sini ya. Nah, di sini tegangan resistornya itu seperti yang bisa dilihat itu sama ya dengan voltase totalnya gitu ya. Nah, itu yang tadi ya, yang sifat pertamanya. V di semua resistor sama gitu ya. Sama dengan V totalnya gitu ya. Terus lanjut arus resistornya. Nah, arus resistornya dia dibagi nih, teman-teman. Jadi dia dibagi dua ya. Ada 6 volt 6 ampere yang ke R1, 6 ampere ke yang R2 gitu ya. Jadinya 6 semua. Jadi kalau 6 ditambah 6 akan menghasilkan V total seperti itu ya. Oke, itu aja untuk basic resistive circuit ya teman-teman ya. Jadi nanti kita lanjut lagi ke session 3 yaitu tentang basic rectifier circuit gitu, yang akan dijelaskan oleh salah satu dari uh, tim responsi kami gitu ya. Oke, jadi see you next time ya teman-teman. Aku Nathan Azuan Gotama signing out. Thank you.